Dalam menjalani fitnah dunia yang berupa kebaikan dan keburukan yang benar sesuai tauhid kita, mohon kesabaran kepada Allah atau mohon dikuatkan oleh Allah agar hati terasa tenang dalam pembersamaan Rabb-nya. Ya, semuanya mohon kepada Allah dijadikan hamba Allah yang bersyukur, bersabar, ikhlas dan dikuatkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, mohon teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Ketika diuji dengan kesenangan bersyukur, diuji dengan kesusahan bersabar, maka Nabi kita bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkara bagi hamba Allah yang mukmin. Mukmin ini berarti betul-betul ngaku iman dan dibuktikan pengakuan imannya dengan perbuatan. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu bukan hanya orang yang ngaku iman di lisan saja. Karena iman, definisi dari iman itu takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati. Wa amalun bil jawarih, perbuatan dengan anggota tubuh. Artinya, kalau hanya sebatas takrirum bil lisan, belum tasdiqum bil qalb, belum amalun bil jawarih, dia belum seorang mukmin haqqo. Belum seorang mukmin yang hakiki. Maka ketika Nabi menyebutkan ajaban li amril mu'min, mukmin di sini tentu orang yang ngaku iman dan terus berusaha membuktikan keimanannya dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Dengan amal soleh, itulah seorang mukmin. Maka perkaranya sungguh mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan seorang mukmin itu berakhir dengan kebaikan, berdampak kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak pernah dimiliki seorang pun kecuali oleh orang mukmin. In asobathu sarra'u syakaro fakana khairal lahu. Jika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, maka bersyukur itulah kebaikan bagi dirinya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat, tambah keberkahan bagi seorang hamba yang terus mensyukuri nikmatnya. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Selain ucapan alhamdulillah wa syukrulillah di lisan, gunakan nikmat dari Allah itu sesuai dengan fungsi yang Allah gariskan, Allah tetapkan. Nikmat harta, fungsi dari Allah terkait dengan nikmat harta, ujian harta ini fungsinya belanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita membelanjakan jalan di luar jalan yang Allah ridhoi, untuk sogok suap misalkan, untuk menipu misalkan, untuk bermaksiat misalkan,
berarti kita tidak bisa menjaga amanah harta dari Allah, tidak lulus ujian kesenangan. Nikmat penglihatan, ujian penglihatan. Fungsi penglihatan itu apa? Fungsi mata itu untuk apa? Kalau hanya untuk melihat, wedhus juga melihat. Ketek loh juga melihat. Kalau fungsi mata itu hanya melihat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia punya mata, dia juga bisa melihat. Mata bagi orang yang beriman tidak, fungsinya bukan hanya sebatas untuk melihat, tetapi melihat yang baik-baik. Itu ketetapan Allah. Quran surat An-Nur ayat 30 untuk mukmin laki-laki. Untuk mukmin ya. An-Nur 31 untuk mukminah, bagaimana mensyukuri nikmat penglihatan, melihat yang baik-baik. Ujian kesenangan lisan, bisa berbicara, fungsinya bagi orang yang beriman. Lisannya orang yang beriman fungsinya bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita ketika diuji dengan kesenangan, berdoa pada Allah. Rabbana atau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini kebaikan. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika diuji oleh Allah dengan dharra, kesusahan, kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, apapun bentuknya, maka dia langsung ingat Allah dengan cara bersabar. Sabar secara aktif, bukan sabar pasif. Dengan demikian, dampaknya juga akan baik bagi dirinya. Kenapa? Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai hamba-hambanya yang sabar. Kalau sudah mendapat pembersamaan dari Allah, pembersamaan semua makhluk, kenikmatannya tidak bisa menyamai betapa nikmatnya kalau kita dibersamai oleh Allah. Maka kalau diuji dengan kesusahan, selain sabar, maka aktif berusaha berlepas dari kesulitan itu. Ada usaha insani yang dilakukan, ada usaha ilahi yang dilakukan dengan cara lebih mendekat kepada Allah. Mohon kepada Allah, jangan malah hati semakin keras, diuji dengan kesulitan oleh Allah, dengan keburukan, lah kok malah semakin jauh dari Allah. Itu tanda hatinya semakin keras. Kalau ujian kesusahan, kata Allah, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Itu kata Allah begitu. Maka kenapa ketika datang ujian yang tidak mengenakkan kepada mereka, datang musibah kepada mereka, mereka tidak tunduk patuh mendekat kepadaku, tetapi yang dilakukan malah hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, karena sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Rumangsa sudah sholat, sudah puasa,
sudah zakat, sudah haji, sudah umroh. Tapi kenapa Allah masih menguji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan? Allah masih menguji dengan hal-hal yang menyusahkan. Maka tidak lagi percaya kepada Allah, hatinya semakin keras, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Padahal Allah berikan petunjuk, falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u. Coba diingat lagi itu ayatnya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 43. Falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, tak? Mengapa ketika datang cobaan dari Allah, ketika datang al-ba's itu padahal cobaan yang tingkat beratnya itu paling ringan, itu al-ba's. Maka orang Arab itu kalau ada satu masalah dan masalah itu ringan, orang Arab akan mengatakan la ba's. Kalau kita la ba'sa bihi. Kalau orang Arab la ba's, tidak apa-apa, oh itu ringan. Ketika datang ujian dari kami, dari Allah, kenapa manusia itu tidak tunduk, tidak mendekat kepada kami, yaitu kepada Allah, tetapi justru hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah. Diuji sakit, tidak datang, tidak mendekat kepada Allah, malah datangnya ke dukun. Padahal datang kepada Allah, mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ikhtiar insaninya berobat, bukan datang ke dukun. Boleh datang ke dukun. Dukun apa? Dukun bayi. Dukun urut. Nah, itu. Lah kita kalau diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, harus semakin dekat kepada Allah, cari Allah, datang kepada Allah. Jangan semakin jauh. Kalau semakin jauh dari Allah, itu tandanya kita sudah menjadi pengikut setan. Wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Allah menampakkan kebagusan pada orang-orang yang hatinya keras. Apa yang mereka lakukan oleh mereka dianggap sebagai satu hal yang baik, dianggap sebagai satu hal yang benar. Itu namanya pembenaran. Kenapa? Apapun yang dia lakukan oleh orang yang hatinya keras ini, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah, apapun yang dia lakukan, dia akan terus merasa benar. Itu pembenaran, bukan kebenaran. Kalau pembenaran, tolak ukurnya hawa nafsu masing-masing. Kalau kebenaran, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Maka ujiannya apapun, akibatnya kata Nabi akan baik bagi hamba Allah yang mukmin. Kalau diuji kesenangan apapun bentuknya, bersyukur dia. Diuji dengan kesusahan apapun bentuknya, bersabar dia. Baik bersyukur maupun bersabar, itu akan mendapat kembali kepada pelakunya sebagai sebuah kebaikan. Ya, ada lagi? Masih di brosur halaman 4, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaan, yang dimaksud jiwa yang tenang itu siapa, Ustaz? Jiwa yang tenang itu jiwa yang tunduk patuh kepada Robnya ketika hidup di dunia. Jiwa yang tidak terguncang dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Jiwa yang tidak terguncang dengan kemewahan, dia tetap ingat kepada Allah. Itu jiwa yang tenang, jiwa yang betul-betul tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu susah maupun di waktu seneng, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin, dia tetap ingat Allah. Itu jiwa yang tenang, tidak mudah terguncang karena kekayaan, karena kemewahan, karena kekuasaan, sehingga keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Tidak mudah terguncang karena kemiskinan, karena kemelaratan, karena hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dalam segala kondisi, baik susah, senang, kaya, miskin, dia akan terus ingat bersama Allah. Ingat Allah. Kemanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga sulit bagi jiwa yang tenang ini untuk bermaksiat, keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya, itu sulit. Karena jiwanya sudah tenang sekali, merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak akan mudah-mudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya nanti akan diseru oleh Allah dengan penuh kelembutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu, pulanglah kamu wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, tentu jiwa yang dia dapatkan ketika hidup di dunia. Pemilik jiwa ini, hatinya, jiwanya sudah tunduk patuh kepada Allah saat dia menjalani kesempatan hidup di dunia yang hanya satu kali ini. Terus merasa diawasi oleh Allah, tidak mudah-mudah bermaksiat. Itu jiwa yang tenang. Ketika melakukan satu kesalahan, jiwa yang tenang segera sadar dan dia betul-betul menyesal kepada Allah dan tidak pernah mengulangi kemaksiatan itu lagi. Tobat nasuha kepada Allah. Inilah jiwa yang tenang. Ya, ada lagi?